itu. Oke, Dia disalib karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Demikian Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Yang Anda baca itu cakupan dari Lukas 22, nomor 69. Dari data nomor 68, 67, 68, 69, endingnya ada di nomor 70 itu. Jadi gini Bang, ketika Yesus ditanya, apakah engkau ini adalah anak Tuhan? Apakah engkau anak Elohim? Apa kata orang itu? Engkau sendiri yang mengatakan. Dia tidak pernah mengatakan, ya aku adalah anak Elohim. Pernah sekali dia mengatakan itu, tetapi dia memiliki klarifikasi jelas. Di Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, klarifikasinya itu di data nomor 34 sampai 36. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya karena dia mengaku sebagai anak Elohim sampai dia ingin dibunuh, itu adalah tipu muslihat. Coba Anda baca di Markus 14 nomor Markus 1 nomor 14 nomor 15. Di situ jelas dikatakan bahwa mereka melakukan nomor berapa Bang Juma? Markus nomor 14 nomor 15. 14 ayat 15 ya. Markus 1 nomor 14. Oh, Markus boleh 1. Anda iya, boleh dibacakan? Markus 1. Markus 1, Bang. Ya, ayat 14. Iya, silakan. Apa yang diterangkan di sana? Ini tentang sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil. Ya. Pada saat beliau memberitakan Injil, Yesus selalu mengatakan, aku utusan, aku adalah anak Elohim. Dan tidak ada satupun orang yang menganggap dirinya itu adalah penghujat, penista. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu Bang, orang-orang Yahudi tahu Nabi Musa itu disebut sebagai Elohim. Bahkan kemudian mereka punya orang tua, yaitu Israel, dianggap sebagai anak sulung Elohim. Jadi itu cuma akal-akalan saja. Nah, yang perlu saudara pahami di sini adalah mereka maksudnya akal-akalan siapa Bang Juma? Akal-akalan orang Yahudi Bang, untuk supaya Yesus itu dibunuh. Coba Anda lihat di dalam Matius 26. Data yang saya sampaikan tadi Bang Juma paham apa enggak? Saya paham. Di depan Pilatus loh. Iya, itu sudah disidang, abangku. Iya, setelah disidang itu kan, tunggu. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang sabar Bang, sabar. Seperti itu Bang Juma. Sabar dulu. Kenapa Yesus itu masuk di persidangan? Dan kenapa dia dijatuhi hukuman? Ingat, Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Ini satu, dicatat itu. Yang dengki kedua, siapa Bang, yang dengki? imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi. Ya makanya. Tunggu dulu. Karena dengki. Coba Anda baca kemudian di dalam Matius 26 nomor 59. Mahkamah Agama melakukan kemudian berupaya mencari alasan-alasan untuk membunuh Yesus. Itu satu. Markus 14 juga diterangkan hal yang sama di data nomor 4. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Matius 26 nomor 4, mereka melakukan kesaksian palsu untuk melakukan pembunuhan. Siapa yang membuat saksi palsu? Imam kepala Mahkamah Agama, orang-orang Farisi. Ini yang kan imam kepala itu kan yang mengadili. Masa imam kepala memberi kesaksian? Loh, baca dalilnya makanya. Makanya yang anehnya kan begini loh Bang Juma. Baca dalilnya Bang. Apa yang berbunyi? Dengar dulu. Abangku, apa dalilnya di situ Bang? Dengar dalilnya dulu. Apa yang tertulis di situ Bang? Yang mengadili Yesus itu adalah pemuka-pemuka agama. Yes, dan tidak mereka mungkin melakukan pemuka agama memberi kesaksian palsu gitu loh. Oke, kita baca dalil boleh? Ya. Kita baca dalil boleh? Silakan. Oke.
Abang punya Bible di situ? Ayat berapa? Berapa? Coba Anda lihat apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 59. Matius 26 Iya, nomor 59 ya. Tadi Abang Juma ya. silakan. 59. Anda mengatakan barusan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan tipu-tipu. Silakan Anda nikmati dalil itu. Nomor Apa? 26 ya. Matius 26 nomor 59 boleh Anda bacakan? Biar semua orang dengar. 65. Iya. Bentar. Imam-imam kepala malah Dan? seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Artinya kan bukan Enggak, imam tunggu dulu. kepala yang mencari Tunggu kesaksian palsu. sebelum artinya. Anda tadi mengatakan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu? Loh, iya, ini kan ayat ini kan bukan mahkamah agama yang memberi kesaksian. Mereka mencari. Malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu. Inilah kalau Mencari, Kristen, kan? inilah kalau Artinya Kristen kan- pasti satu paket. Artinya kan mencari. Iya, mencari alasan kesaksian Iya, palsu bukan mereka memberi buat. kesaksian. Mereka membuat kesaksian palsu untuk menjerat Yesus. Sekarang saya ingin Ini loh. bertanya. Sekarang Ini. saya ingin bertanya kepada saudara Salesius, apa bedanya Anda dengan Mahkamah Agama yang maksa kali Yesus harus mati? Loh, mahkamah Ayo. agama itu adalah Adalah? yang mengadili. Mereka mencari. Siapa yang membuat kesaksian palsu? Loh, kan orang-orang Farisi, Yang tadi Anda baca? para penjahat tadi, Yang tadi siapa? para penjahat itu. Iya, siapa penjahatnya? Lah, orang-orang Farisi. Iya, siapa orang Farisinya? Lah, kan orang Farisi itu kan banyak. Tadi Anda baca siapa, kok nggak ada orang yang Farisi tidak di situ? percaya sama Yesus. Abangku, kalau mau Anda temukan orang-orang Farisi terlibat, baca Yohanes 11:45. Itu baru orang Farisi terlibat. Yang Anda baca barusan itu adalah imam-imam dan mahkamah dan seluruh mahkamah agama. Kan makanya tadi kan Pontius Pilatus dia tidak menemui kesalahan apapun pada orang. Kenapa ini. bisa demikian? Akhirnya mereka mencari-cari kesalahan. Abangku, gitu abang loh. tahu nggak pemerintah yang punya wewenang saat itu adalah pemerintah Romawi. Sedangkan Iya, yang Anda Pontius sebutkan itu Pilatus, kan? adalah mahkamah agama. Mahkamah Iya, agama Pontius itu berarti Pilatus, ahli kan? Taurat. Sekarang yang mencari kesaksian-kesaksian palsu itu adalah mahkamah agama supaya Yesus itu bisa dibunuh. Iya benar memang. Nah, Karena tadi Anda mahkamah mengatakan agama bahwa ini bagaimana kan mungkin tidak menerima. saudara-saudara dengar dulu enggak? Bang Juma. Tapi dulu. Dengar dulu. Saudara-saudara dengar nggak Mengapa? tadi ketika saudara kita ini mengatakan bagaimana mungkin mahkamah agama membuat kesaksian palsu sementara dia adalah pengadilan? Benar nggak? Dengar dulu. Anda minta maaf dulu dengan ketidaktahuan Anda dengan Bible. Anda minta maaf dulu, Bang Suma, memang pemahaman Bible saya itu masih minim. Bilang aja dulu gitu, Bang. Baru kita lanjut. Oke, selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Akui dulu bahwa pemahaman Anda atau memang Anda sengaja untuk nipu orang banyak. Silakan Abangku. Minta maaf. Yang mana? Yang mana? Tadi Anda mengatakan bahwa bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu terhadap Yesus sementara dia adalah pengadilan. Loh, kan Bang Juma kan bertanya. Bang Sekarang Juma saya tanya, saya dengar saya dulu, kan Bang sampaikan. Juma. Dengar dulu, Ya, dengar dulu. silakan. Dengar dulu. Silakan. Bang Juma kan tanya, para pengadilan agama memberi kesaksian palsu. Kan Bang Juma ngomong gitu tuh. Saya Anda bantah. mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, iya. Masa Terus dalilnya pengadilan yang Anda memberi baca itu apa? kesaksian? Dalilnya Masa apa memberi yang Anda baca? kesaksian? Matius 26. Matius 26 nomor 59. Anda sendiri yang membacanya tadi. Anda yang membacanya, Anda yang menolaknya. Loh, pernyataan Anda yang saya bantah. Saya Yang mana mengatakan pernyataan Mahkamah Anda? Agama melakukan kesaksian Mahkamah palsu. Memberi kesaksian palsu. Di mana memberi kesaksian palsunya?
Saudara, lucu ini. Lucu memang ini. Lucu ini. Lucu. Pontius Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berarti mereka sudah melakukan mufakat. Anda baca kemudian di dalam Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu imam kepala Mahkamah Agama bersepakat membunuh Yesus. Kalau Anda Iya, baca, karena mereka kan tidak percaya dengan ajaran Yesus. kenapa lari ke situ? Kan Artinya Mahkamah Agama, Yesus datang ke dunia ini membawa Mahkamah Agama kebenaran, terlibat nggak? mematakan kerajaan Allah. Mahkamah Agama terlibat Akhirnya nggak? mereka tidak setuju. Mahkamah Sepakat Agama untuk terlibat. bunuh Yesus. Dan Mahkamah seperti Agama. itu, Bang. Anda turun aja, Bang. Anda turun. Di sini saya tidak suka orang yang suka nipu. Saya mau berbicara Kristen kebenaran. itu. Anda Kalau saya istirahat. berpikir nggak masuk. Iya, silakan Anda gila permanen, jangan ajak yang lain. Selamat malam Bang Zuma. Malam, saudara. Perkenalkan diri Anda. Bang Zuma, karena Iya. saya belum bisa open akun baru nih. Iya. Gini, kita di sini tidak mencari pembenaran, tapi kita cari kebenaran Bang Zuma ya. Bukan mencari kebenaran, tapi mengungkap kebenaran. Kebenaran itu sudah ada, Bang. Nggak perlu dicari lagi. Sepakat Bang Zuma. Oke, sip. Gini, jadi tema ini ya, eksekutor salib pahlawan, tanda tanya. Atau penjahat. Oke, kalau saya jujur aja ya, mudah-mudahan saya tercerahkan ini Bang Zuma. Silakan. Boleh saya katakan bahwa yang menyalib atau yang berniat menyalibkan Yesus adalah pahlawan, boleh juga saya katakan penjahat. Yang mana yang betul, Bang? Baik, saya jelaskan Bang Zuma ya. Kronologis pelaksanaan salib itu diawali dari bahwa Yesus ini melakukan mukjizat-mukjizat sehingga pada saat itu bangsa yang ada di sana merasa cemburu, merasa ditinggalkan oleh masyarakat waktu itu karena Yesus ini memberikan atau memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya sehingga imam-imam kepala saat itu bersama kroni-kroninya ingin membunuh Yesus. Nah, ini saya katakan penjahat karena Yesus itu orang baik. Iya. Makanya saya katakan penjahat. Nah, kenapa dia Oke. dikatakan pahlawan? Iya. Karena singkat cerita terjadi penyaliban, ternyata yang disalib itu adalah Yudas, maka itu pahlawan. Kenapa? Karena orang jahat yang disalib, yaitu orang terkutuk memakan suap. Itu pahlawan Bang Zuma. Karena membunuh orang yang terkutuk karena pemakan suap, Yudas. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya mengikuti Bang Zuma ini sudah lama karena katanya ada dua Yesus dalam Bible. Saudara, Anda dari sekte mana? Saya itu pagar satu, Tritunggal. Oke. Oke ya, Oke. Bang Zuma ya, saya lanjutkan Oke. boleh ya. Oke. Berarti yang disalib ini Yudas. Yudas menurut penjelasan Bang Zuma, saya mau cari kebenaran ini Bang Zuma. Oke, sip. Itu bukan gitu, final, bukan final untuk abang itu ya. Ya. Oke. Silakan. Saya mengikuti penjelasan Bang Zuma, ternyata ada dua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, Isa Al-Masih. Yang satu Yesus setelah terjadi penyaliban, bangkit dari kubur itu sudah palsu Bang Zuma. Yes. Karena yang dibunuh itu menurut penjelasan Bang Zuma itu Yudas. Yes. Apakah benar seperti itu Bang Zuma? Saya minta pencerahan, mudah-mudahan saya tercerahkan. Oke. Berdasarkan data di dalam Matius 16, ketika kemudian Petrus berpikir Yesus akan disalibkan,
Yesus yang mengatakan, "Enyalah iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim." Kira-kira apa yang menjadi ide, gagasan, rencana Elohim kepada Yesus sebagai orang yang benar ini? Membunuhnya, mencelakainya, menyelamatkan orang-orang pendosa, atau menggantikan dia dengan orang fasik? Amsal 21 nomor 18 itu adalah rujukan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan orang benar, dan orang fasik dipakai ganti untuk orang yang jujur. Sekarang siapa yang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paulus mengutip Galatia 3 nomor 13. Apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kalau ada tertulis, satu-satunya sumber Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ tertulis apa? Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, kalimat ini yang dikutip oleh Paulus. Berarti sebab ada tertulis terkutuklah, berarti yang mengutuk orang ini adalah Elohim. Nah, kalau yang dikutuk ini, yang mengutuk di sini adalah Elohim, Elohim tidak pernah mengutuk orang benar. Yang dikutuk Elohim itu selamanya orang yang bersalah. Di dalam kaitan kutukan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di antara Yudas dan Yesus, menurut Yesus, harus tergenapi seluruh apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti termasuk Ulangan. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Itulah dia yang disalib. Siapa yang menerima suap, Bang? Menurut saudara, yang menerima suap yang siapa? menerima suap, kalau penjelasan Bang Zuma sekarang ini dan yang lalu itu ya Yudas. Yudas. Sekarang yang dikutuk siapa? Penerima suap atau yang bukan penerima suap? Penerima suap. Berarti yang disalib adalah Penerima suap. berarti yang disembah oleh Kristen hari ini adalah Berarti yang disembah oleh kami ya, kami Kristiani ini berarti yang palsu, Bang Zuma ya. Saya kasih ilustrasi terakhir, Bang, sebelum Anda mengambil sikap. Di dalam pengajaran Yesus Matius 24 ketika didatangi oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Syukran, Jenderal. Apa kata murid-muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda kedatangan. Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit sebagai manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Dan ternyata tanda kedatanganku itu sekaligus tanda akhir zaman. Oke? Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan kepada muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mohon izin saya mau bertanya. Di atas bumi ini
yang memakai nama Yesus, yang menjual nama Yesus, yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, dan mengajak orang lain yang banyak sampai miliaran, itu kelompok mana? Islam atau Kristen? Kalau saya melihat kami di Kristen aja Bang Zuma. Kalau saudara saya Muslim, nggak ada yang bilang. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila, nomor 23, jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku, tunggu sabar, kata Yesus diulang lagi tuh, Yesus tuh, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur, memancarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku pada saat kedatanganku yang kedua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika ketika kemudian Ananias, Paulus, Markus, Maria, orang-orang yang didatangi pada hari ketiga, bangkit pada hari ketiga, kemudian yang ada di Pulau Patmos, apakah ada tanda-tanda kedatangan Yesus sebagaimana yang Yesus jelaskan kepada muridnya pada saat itu? Sudahkah matahari gelap, bintang-bintang berjatuhan pada saat itu? Kalau tidak, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau saya itu suara Anda putus-putus. Satu, jelas ya, satu. Iya. Kata Yesus kalau Ya. tidak ada tanda-tanda itu, percaya atau jangan percaya, Bang? Iya. Karena sampai saat ini tanda-tanda itu belum ada. Cuman Bang Zuma, Paulus kan saat itu dia bertemu Gimana, Bang? berupa cahaya. Sabar. Anda punya Bible di situ? Itu dia, ada di gereja. Coba buka 1 Korintus 9 nomor 1. Apa yang tertulis di sana, Bang? Mungkin di HP, bisa buka di Google mungkin. Yang pakai satu HP, Bang. Di 1 Korintus 9, Paulus sendiri yang mengaku dengan mulutnya bahwa aku melihat Yesus. Dia katakan, aku melihat Yesus. Bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Jadi Paulus mengaku melihat Yesus. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku melihat aku, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat yang datang kepada orang yang melihat itu, pasti akulah Yesus. Sehingga nabinya berkata, oh kaukah itu Tuhan? Iya, akulah Yesus. Ketika nabi ini kemudian mendapatkan pengajaran bisikan-bisikan sebanyak 13 buku, maka nabinya ini digelari kemudian rasul, utusan sang Yesus. Lalu mengajarkan orang lain, kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah kemudian menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu abangku.
Ya kan Anda mengaku sebagai seorang Berarti Katolik tadi ya? yang ini selama ini Jaringannya, Bang, yang jaringannya, berupa Bang. cahaya itu manusia. Takut langsung ya. Paulus ketemu Yesus berupa cahaya itu. Yesus sendiri yang mengatakan, Abang, Yohanes 10:18, Paulus kan, aku berjumpa. melihat. Iya. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh Iya, dari iya. langit berupa cahaya. Berarti itu bukan kedatangan yang kedua ya Bang Zuma ya? Karena tidak ada tanda-tanda. Makanya ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ternyata tanda kedatangan Yesus itu sekaligus adalah tanda akhir zaman. Benar yang dikatakan Al-Quran. Sesungguhnya kedatangan Al-Masih itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, Yesus mengatakan, kalau aku datang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya, bulan menjadi gelap, kuasa langit berguncang. Apakah itu bukan tanda kiamat? Kalau bintang berjatuhan, tanda kiamat. Al-Quran mengatakan itu. Kedatangan Isa kedua kalinya adalah pertanda datangnya hari kiamat. As-Sukruf ayat 61. Gitu saudara. Jadi saya kembali kepada tema, kalau itu yang terjadi, keselamatan datang dari Yesus, dan Yesus yang datang itu adalah yang datang kepada Ananias, datang kepada Paulus. Kenapa kok berubah polanya? Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Akibat daripada Yesus disalib, dosa-dosa ditebus. Berarti iblis mau dosa manusia, dosa Adam ditebus. Berarti iblis mau agar Adam dan keturunannya masuk surga. Mana yang betul? Arti Bang Zuma, kami ini sudah dibohongin oleh pendeta-pendeta kami. Ya, itu kesimpulan Abang. Makanya saya katakan tadi, izinkan saya berbicara, Ya, lalu Abang mengambil sikap. itulah kalau saya mengambil satu keputusan, saya kira Bang Zuma tidak mungkin bohong lah. Apalagi Bang Zuma sudah menguasai Bible. Yang disampaikan Bang Zuma ini sangat benar. Artinya kami ini sudah dibohongi oleh pendeta ya Bang Zuma ya. Ya, itu kesimpulan Abangku, karena Abang yang menilai, Abang yang merasakan, Abang yang melakoni, Abang yang mendengarkan pendeta. Saya hanya menjelaskan, menguraikan apa yang tertulis dalam Bible dan juga dalam Al-Quran Karim. Iya, makanya tadi di awal pembicaraan saya sampaikan, saya ini tidak mencari pembenaran, tapi saya bagaimana caranya kebenaran akan terungkap. Iya, iya. Silakan Anda yang menilai keadaan yang ada saat ini. Bang Zuma, ya seandainya saya ini kan keluarga, bukan saya ada orang tua. Umpamanya saya ke Islam, apakah saya tidak tahu tentang apa semua itu salah, semua gimana ya? Itu nanti belajar pelan-pelan, Bang. Seperti bayi yang kemudian tidak mungkin langsung berdiri. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting keluar dulu jadi manusia. Setelah di luar nanti akan dirawat sama ibunya, diajarin berjalan, diajari bicara, diajari berdiri, dan seterusnya. Yang penting keluar dulu jadi manusia dari Ya, rahim ibu, gitu. Saya mengajak saudara saya biasa orang tua untuk melakukan debat Bang Zuma ini, tapi mereka itu mengatakan itu hanya akal-akalan Bang Zuma saja katanya. Tapi saya yakin Bang Zuma benar. Gitu. Alhamdulillah, abangku.
Oke, Alhamdulillah. saya kira Siap. saya sudah tercerahkan. Oke. Selama saya naik ke baru ini saya sangat tercerahkan. Mudah-mudahan Oke. keluarga saya mau menerima. Cek. Halo saudara Lili Andika. Halo. Silakan moderator dinaikkan, saya ketik YouTube dulu. Halo, saudara Edis. Wih, mimpi apa saudara Edis? Minum apa ini? Vodka, topi miring. Kok bisa berani naik ke sini? Topi miring, cap tikus. Hah? Datang, bunuh diri dong. Diskusi lagi yang ini yang paham betul Bible, bukan yang melilit lidah menghindari kebenaran. Halo. Selamat malam. Malam Ibu. Apa kabar? Baik, Bang Zuma kah ini? Saya sendiri. Dari sekte mana? Katolik, Bagaimana? Protestan? Dari Protestan, Saya. Katolik. Iya, Protestan, Bang. Protestan. Oke. Bagaimana Anda menyikapi agama Islam yang diajarkan melalui Nabi Muhammad, yang mengatakan bahwa salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, di situ ada pernyataan hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan, dihukum kehinaan oleh Tuhan kami di dunia. Dan juga dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 bahwa orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib itu adalah orang yang dihukum oleh Tuhan dengan hukuman kejahatan. Karena Nabi Isa tidaklah mungkin disalib untuk nebus dosa orang-orang pendosa. Nah, pandangan Ibu terhadap Al-Quran yang kami imani sehingga kami tidak menerima karya salib itu sebagai keselamatan, itu gimana sebagai seorang Protestan? Silakan. Iya, terima kasih ya. Iya. Maaf sebelumnya, saya ini dulunya Muslim. Iya. Syukurlah, artinya Ibu sudah ada pandangan. Silakan. Kalau di Islam kita dulu, salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk Tuhan. Silakan. Saya kurang begitu jelas ya. Soalnya setelah saya terima Tuhan Yesus, saya tahu bahwa Tuhan yang saya ikuti, Tuhan yang saya sembah, Dia mengajarkan keselamatan, Bang. Iya, Beda jadi dengan yang oke. sebelumnya saya imani. Jadi Tuhan yang Anda ikuti adalah Tuhan yang dibunuh oleh pahlawan Anda atau penjahat? Tidak, Lalu Anda selamat meninggalkan Islam menuju kepada Kristen
untuk menyembah manusia yang dibunuh oleh pahlawan atau penjahat. Dia firman yang menyerupai manusia. Ya, itu muncul nanti setelah ada pola yang terukur, kemudian dia kudu Tuhan yang turun menebus dosa-dosa saudara-saudara kami Kristen, kan gitu. Nah sekarang di dalam kitab ibu ini 1 Korintus 15:17, sia-sialah iman kalian, kepercayaan kalian kalau Yesus itu tidak dibangkitkan. Bahkan kalian tetap mati di dalam dosa sekiranya Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian. Nah untuk bangkit harus mati dulu. Untuk mati iblis harus kerja. Imam kepala harus bikin siasat palsu. Mahkamah agama harus bikin kesaksian palsu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat harus bikin tipu muslihat untuk menjebak Yesus agar orang benar ini mati. Pertanyaan saya, separah itukah keselamatan di Kristen harus diterima dari pelaku-pelaku kejahatan? Ya, setahu saya Tuhan Yesus, saya memang bukan anak sekolah minggu, tapi saya mengimani itu sesuai dengan apa ya? Setahu saya dia bangkit 3 hari itu dia melawan maut untuk menyelamatkan dosa-dosa. Itu kan konsep yang muncul. Artinya Anda harus berterima kasih kepada iblis yang telah membunuh dia. Tidak. Lalu Dia bukan dibunuh sama iblis. Lalu siapa Dia yang membunuhnya kalau bukan iblis? Siapa yang membunuh Yesus kalau bukan iblis? Itu kan waktu itu kan masa pemerintahan. Lah, orang-orang yang merencanakan pembunuhan ini dan iblis yang merasuki Yudas ini, itu siapa? Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kalau dia tidak berkhianat, dapatkah Yesus Anda tuhankan? Iya, karena dia adalah jalan keselamatan. Dengan cara? Dia bilang akulah jalan keselamatan. Iya, betul. Dengan cara apa dia menyelamatkan? Kalau di Kristen, kalau di Yesus, cara Yesus menyelamatkan adalah kasih. Oke. Sekarang kalau Anda ajaran kasih, musuh itu harus dikasihi. Saya tanya, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan pada zaman itu kan zaman apa? Herodes apa? Iya, Herodes, Pilatus. Iya. Iya, itu zaman Pilatus. Nah, yang saya tanya, mereka yang mengeksekusi Yesus ini pahlawankah atau penjahat? Apa yang pembunuhnya? Iya, yang melakukan siasat, yang melakukan tipu muslihat, yang melakukan kesaksian palsu, sampai pada endingnya Yesus ingin dibunuh mereka dan mereka eksekusi benar-benar pembunuhan itu. Tapi di Islam, ketika iblis berkongko-kongko ingin membunuh rasul utusan Tuhan ini, Allah selamatkan nabinya. Tapi kalau di Kristen betul-betul mati untuk menyelamatkan Kristen katanya. Nah, maka muncul pertanyaan, para pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan kayak sudah di hukum Taurat toh. Jadi Tuhan Yesus yang menggenapi. Lah, ya itulah yang saya maksud, saudariku. Pelaku tindakan pembunuhan ini pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Ya, mau bilang pahlawan atau bagaimana saya juga kurang mengerti. Yang setahu saya, yang saya imani, dia itu menebus. Ya, menebus dosa kalian dengan cara dibunuh. Dia menyerahkan sendiri untuk Bunuh diri maksudnya? tidak, dia menyerahkan diri. Iya, maksudnya bunuh diri atau gimana? Dia memang sudah dituliskan gitu, dia harus kayak itu pikul salib. Itu dituliskan di mana? Yesus ketika ingin dibunuh di Yohanes 8:37,
Yesus mengatakan apa? Kalian ingin membunuhku karena tidak ada firmanku di dalam diri kalian. Bahkan di data tempat-tempatnya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Berarti para pembunuh Yesus ini adalah anak-anak iblis. Nah, yang saya pertanyakan kepada saudari saya, kalau pembunuh Yesus itu adalah anak-anak setan, Kristen yang menerima upah dari kerja anak-anak setan ini apa? Setan juga kah? Saya kurang tahu, Bang. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, jangan kamu percaya. Termasuk Anda, kalau Anda adalah tadinya Islam, berarti termasuk Anda disesatkan. Tidak. Lalu siapa yang datang ke dunia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang kalau bukan Kristen? Oh, bagi saya kalau agama itu kayak Kristen gitu itu kan cuman agama. Iya, siapa orang banyak yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mereka jajakan? Kalau bukan Kristen itu lalu siapa? Saya kurang tahu untuk sejarah-sejarah begitu karena jujur saya baru Bukan sejarah loh, bukan sejarah. Keadaan fakta real hari ini, Yesus berkata di abad pertama kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa hari ini yang menggelari diri mereka pengikut Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi, siapa yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia mengajar dengan pola? Kalau begitu-begituan untuk debat-debat gitu saya kurang mengerti. Cuma berarti saudara saya ini masuk di sebuah agama yang ibu sendiri tidak ngerti. Bukan saya nggak ngerti. Saya terima Tuhan Yesus juga itu saya tidak sembarangan. Ibu, Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Kiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa? Ya, yang datang kepada siapa itu siapa? Tidak, itu. Siapa? Itu kalau Roh Kudus. Nah, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa yang datang pakai nama Yesus ke saudara saya ini? Siapa? Saya tidak tahu ya, Bang. Nah, itu dia. Jelas Roh Kudus yang berbicara. Itu menurut Anda Roh Kudus, tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan aku. Lihat endingnya, saudari, di dalam Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, itu siapa yang memanggil pakai nama Yesus? Itu siapa? Itu kalau kita mengimani secara Kristen, kita pergi ke gereja, pergi beribadah, tapi kalau Tuhan kita tidak. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus bermukjizat pakai nama Yesus? Itulah buah dari nabi palsu. Itu kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba padahal dia adalah serigala yang buas. Salah itu. Kok salah? Sekarang yang digelari domba siapa? Yahudi atau Kristen juga? Abang terlalu bolak-balik ya? Enggak.
Kan nabi palsunya datang. Nabi palsunya itu kata Yesus datang kepada muridnya, nyamar-nyamar Yahudi tapi bukan Yahudi. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda dari penyesat itu adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda dari gua nabi palsu. Iya ya, memang. Nah, siapa itu? Yahudi atau Kristen? Itu nabi-nabi palsu itu nanti di akhir zaman. Oh, siapa bilang? Nabi-nabi palsunya datang kepada muridnya di tahun 33, kok akhir zaman? Iya memang. Loh, Yesus bicara sama orang yang hidup zamannya, berbicara pada orang yang ada di zamannya, kok akhir zaman, Ibu? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Itu tuh untuk umat kita. Inilah kalau penyesat. Kalau penyesat itu selalu berbicara melawan data. Penyesat itu selalu melawan data. Sama seperti iblis yang datang ke Adam, melawan data. Pasti melawan data. Itu iblis. Jelas-jelas Yesus berpesan kepada Bani Israel, ke umatnya. Jadi saya simpulkan, Ibu, saudari saya, mohon maaf. Kristen itu menyembah Yesus yang bukan anak Maria. Kalian kedatangan makhluk gaib. Kata Yesus ketika dia sejenak sebelum dia ditangkap, kata Yesusnya di dalam kitab saudara Lukas 22, dia katakan bahwa penguasa kegelapan telah turun, telah datang. Saatnya mereka bereaksi. Begitu juga ketika dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, bahwa tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus, karena tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, kepada Kristen, itulah yang palsu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus yang datang kepada Kristen. Orang Kristen kalau ke Israel kan diludahin di sana. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus atau Mesias palsu. Tidak. Kalau tidak, di mana Yesus mengatakan kalau dia datang kepada bangsa di luar Yahudi? Saya kurang begitu paham ya. Yesus berkata, saudaraku, Yesus berkata kepada Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yes. Dan hati-hati kata Yesus kepada penyesat yang pergi ke seluruh dunia memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Iya, nanti itu kan di akhir zaman. Bukan akhir zaman. Kenapa harus di akhir zaman? Yesus mengatakan di saat itu juga. Bukan dikatakan akhir zaman. Maksud Yesus, kalau aku yang datang, itu adalah tanda akhir zaman. Kalau aku yang datang, tapi akan banyak yang datang, mengaku-ngaku aku, tapi itu bukan aku. Iya. Iya memang. Itu kan ketika ditanya ketika Yesus ditanya di muridnya di Bukit Zaitun yang tertulis dalam Matius 24, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus ketika ditanya muridnya? Aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang ke ibu siapa? Berarti dia sudah nampak di tengah langit. Kan dia tanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus, "Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku." Apakah itu sudah terjadi? tanda-tanda dia mau datang itu kan ada
akan ada bencana. Nah, Terus sekarang ada pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? iya, sudah ada. Mana? Kayak Mana Yesusnya? Mana Yesusnya mana? iya, Terus, bukan Tuhan Yesus yang lah, datang. Kalau Tuhan Yesus yang datang itu di dalam Alkitab, apa tuh? tanda-tanda Tuhan Yesus datang itu Eh, akan ada bencana, itu sudah ada. Terus akan ada kelaparan, kayak kesusahan ekonomi gitu. Terus apa lagi ya yang menyerupai dia nanti, kok nanti? bisa ini bisa Kok itu. nanti Yesus bicara sama orang yang hidup di zamannya kok Ada di nanti? dalam Alkitab itu toh, Bang Yes, Zuma. Matius 24 itu saudara. Ketika ditanya di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Tolong jelaskan." Apa jawaban Yesus? "Hati-hati, sebab akan banyak penyesat datang kepada kamu memakai namaku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya." Nah, terus apa tanda kedatanganmu? "Aku akan datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Aku nampak di tengah langit sebagai anak manusia, dan seluruh manusia akan melihat aku." Matius 24, nomor 29, nomor 30. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi yang datang, kata Yesus, kalau tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Matius 23, nomor 24, 25, 26. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi kalau saudari saya ini, misalnya saudari ini adalah keluarga saya, datang ke rumah, "Bang Suma, saya sudah murtad." "Kenapa bisa, Dek?" "Saya ketemu dengan Yesus." Langsung ku kasih dalilnya. "Nih, baca. Kalau ada yang mengaku kepada kamu Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya." Itu dalil. Karena itu adalah penyesat. Dia akan memakai namaku, kata Yesus. Penyesat itu akan datang memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Jangan kamu percaya. Sebab, nomor 24-nya kata Yesus, Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya silakan. Anda mengatakan itu adalah Yesus, silakan. Tapi Yesus di dalam Bible ini sendiri mengatakan. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa ditanya, "Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas." Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Nanti di padang mahsyar ketika kita sudah dibangkitkan, ditanya, ini orang-orang ini menyembah engkau. Apakah ketika aku utus ke dunia kau suruh memang menyembah kau? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Maidah. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama persis dengan Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan hanyalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itulah yang aku katakan, tidak yang lain. Kata Yesus, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum." Aku hanya mengajarkan kepada muridku, kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus kepada Maria. Sama di dalam Bible juga, Yohanes 20. "Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Sama dalam Al-Quran. Ya. Makanya ketika dalam Al-Quran dikatakan, "Wa idza husyiran nasu kanu lahum." Di dalam Wa kanu bi Bible ibadatihim kafirin. Al-Quran mengatakan, nanti Yesus, Isa akan menjadi musuh orang-orang yang menuhankan dirinya. Dan nanti Isa akan menolak sembahan-sembahan yang pujian-pujian yang mereka lakukan. Terbukti kan di Matius 7. "Bukankah kami memanggil namamu, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu?" Apa kata Yesus? "Maaf, aku tidak mengenal kalian. Penyah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Itu cuma itu setahu saya itu kalau untuk itu aku tidak mengenalnya, itu
kalau mau manggil kayak itu gimana ya? Saya tidak bisa berdebat gitu, cuman saya mengimani, Iya, meyakinkan. ada nggak, Kalau saudariku, ada nggak di situ Bible? Biar saya tunjukkan dalilnya dan ibu boleh baca. oh gitu ya, sabar ya saya. Iya, silakan Anda buka Matius 7. Saya juga buka. Tereng, buka, sudah. Matius kah? Matius 7. Terus kecil ya. Saudari ini orang Indonesia kan? Iya toh. Masih makan tahu tempe? Jangan menghina bang, itu nama belakangku ada nama Jawa itu toh. Oke, berarti saudari saya cerdas, pintar karena masih makan tahu tempe. Itu maksud saya. Artinya mudah memahami penjelasan yang ada dan juga mudah mengerti ketika ada yang tertulis di Bible. Silakan. Matius 7. Matius 7. Matius Iya. pasal 7 Iya. ayat Dari 15 sampai nomor 23. Kita baca satu perikop. Kata temanku Kristen, nggak ngerti kita kalau nggak baca satu perikop. Diikuti, Seng. Matius Kalau- pasal 7. Iya, kalau dia suruh kita baca satu kitab, kita baca. Disuruh baca satu kontainer pun kita ikutin. Matius 7 nomor 15. Matius pasal 15. Matius 7 nomor 15. Oh, Matius 7 ayat 15. Iya. Oh, saudara. Waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah atakah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Kecuali- Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Dia, Tuhan Yesus. Kehendak Bapak loh. Jangan dipelintir. Tuhan Yesus itu Bapa. Jangan apa? Tuhan Yesus itu Bapa. Nah, itulah awal mula kesesatan Kristen. Yang Anda maksud Bapak itu yang keluar dari kubur. Yesus mana pernah dia mengatakan aku adalah Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa, bersujud memohon-mohon kepada Bapa. Kristen muncul menganggap Yesus Bapa. Kesalahan fatal. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa itu, dia berdoa itu dia punya kemanusiaan yang dia berdoa, sedangkan Nah, ini dia. Tuhan menjadi manusia gitu maksudnya. Tuhan menjadi manusia. Iya, dia firman. Oh, berarti Tuhan itu bisa menjadi bukan Tuhan. Dia firman yang turun ke Alam semesta ini adalah firman yang menjadi alam semesta. alam semesta beda. Loh, Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus itu firman yang keluar dari mana? Dari Tuhan. Alam semesta ini semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Bedanya kita dengan Yesus, dia nabi, dia rasul yang diberi mujizat. Tetapi dia bukan Tuhan. Saudari, yang Anda maksud Tuhan itu jadi manusia, itu ya yang Anda sembah, bukan Yesus anak Maria. Yang Anda sembah itu bukan di situ, bukan di Yohanes 1. Yang Anda sembah itu ada di suratnya Paulus. Di mana itu?
Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi dewa mengosongkan dirinya, si dewa ini, dewanya Romawi mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu menjadi seorang hamba, yaitu sama seperti manusia, lalu taat sampai mati. Nah itu, kalau itu betul, itu Tuhan Anda, yaitu dewa Romawi yang turun ke bumi menjadi Yesus. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu adalah Ruhullah, itu adalah Kalimatullah, itu firman yang menjadi manusia, itu tidak salah. Artinya firman itu perkataan Tuhan. Maria hamil kok, kalau tidak kuinjak lehermu. Hamil. Maria hamil, lahirkan seorang anak. Lahir. Itu perintah, itu firman yang keluar dari mulut Tuhan yang dibawa Gabriel pada bulan ke-6. Tapi kalau dibilang Tuhan, misalnya nih, Tuhan berfirman, aku berfirman, jadilah aku daging. Aku jadi daging. Tidak begitu. Kalau itu yang saudari maksud, kalau yang anda maksud itu adalah Filipi 2 nomor 6, itu ajaran Paulus untuk orang-orang Roma, untuk orang-orang yang ada di Filipi sana, orang-orang penganut ajaran pagan. Kalau yang Yohanes 1 itu sampai nomor 14, dan firman itu telah menjadi daging, itu sama dengan ajaran kita umat Islam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah matahari. Jadilah matahari. Jadilah matahari, maka jadi matahari. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama. Firman itu telah menjadi tata surya. Karena kenapa? Tadinya keluar dari mulut Tuhan. Yesus sendiri loh yang mengatakan itu, Matius 4 nomor 4. Nah, jadi Kristen ini menyembah Kristus yang lain, tetapi disangka mereka menyembah anak Maria. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Makanya nanti ketika ketemu di padang mahsyar antara Yesus dengan anak Maria, antara anak Maria dengan Kristen, anak Maria mengatakan, kalian siapa? Aku tidak mengenal kalian. Karena kenapa? Muridku itu boleh memanggil aku Kurios, boleh memanggil aku Tuan, Sayyid, boleh. Tetapi asalkan mereka melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Kristen melakukan hukum Taurat enggak? Enggak. Jadi pembeda antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus asli masih menjalankan hukum Taurat kehendak Bapa. Sedangkan sudah digenapi. Itu jurus yang dipakai oleh pengikut Kristus palsu. Sudah digenapi. Saudariku, digenapi itu dibatalkan atau disempurnakan? Sudah digenapi sama Tuhan. Maksud saya bertanya, kata genap itu dihapuskan atau disempurnakan? Digenapi, sudah digenapi, disempurnakan. Iya, digenapi itu disempurnakan. Ini kan ganjil. Ini kalau mau digenapi bagaimana caranya? Disempurnakan, dilengkapi. Makanya Yesus mengatakan, iya disempurnakan. Kalau disempurnakan kenapa jadi hilang? Yang menginginkan hukum Tuhan itu hilang siapa? Roh kebenaran atau roh setan yang menginginkan hukum Tuhan hilang? Ketika Adam diberi perintah, jangan kau makan, jangan kau mendekati pohon buah yang di tengah-tengah ini, pohon jahat, pohon baik dan jahat. Iblis datang menghapuskan perintah itu kan? Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, apa kerja iblis? Makan babi atau jangan makan babi? Kerja iblis nih, saya tanya. Jangan engkau makan babi. Iblis diam-diam aja, enggak mungkin. Iblis sudah dijanjikan di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Ketika aku memberikan keturunannya perintah jangan makan babi, keturunanmu datang mengajak dia makan babi atau mengajak dia jangan makan babi. Itu dulu. Ketika perintah Tuhannya ibadah hari Sabtu, iblisnya datang mengajak ibadah apa? Melawan hukum Tuhan itu dengan cara apa? Jangan
ibadah Sabtu, tapi hari Minggu. Ketika perintah Tuhannya, jangan ada Tuhan lain selain aku, akulah Tuhan, jangan ada yang lain. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk jadi daging. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelah aku. Yesus dibentuk jadi daging. Tuhankah dia? Bukan. Iblisnya datang mengajarkan apa? Ketika Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi apapun, iblis datang mengajarkan apa? Ada loh Tuhan dibentuk jadi daging. Ketika Tuhan mengatakan sunat, potong si ucok, iblisnya datang mengatakan apa? Potong atau jangan potong? Iblis akan datang selalu berlawanan dengan perintah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, iblisnya datang mengatakan apa? Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, iblisnya datang mengatakan apa? Yesus maha kuasa. Iblis akan selalu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Tuhan. Makanya tadi kehendak Bapa, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa sunat atau jangan sunat? Kehendak Bapa sembah Yesus atau jangan sembah Yesus? Kehendak Bapa makan babi atau jangan makan babi? Gimana nih Bang? Ayo, hati-hati. Hati-hati dengan penyesat. Hati-hati. Yesus sudah bilang, waspadalah, 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 waspadalah. Untung ada Islam datang. Oh gitu. Inilah tujuan Islam datang, membersihkan orang-orang, membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Tujuan kami Islam itu diutus itu. Nabi Musa diutus untuk kaumnya, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Yesus Isa alaihissalam turun, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Muhammad turun, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Tak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada. Enggak ada Musa mengatakan. Nah, dia cuma bilang akulah jalan kebenaran, keselamatan. Betul sekali. Sekarang begini, saudari. Saya sebagai Muslim, saya percaya Yesus itu adalah jalan. Saya percaya dia adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Sekarang saya sebagai Muslim kok bisa mengatakan itu? Ya, karena Yesus adalah Nabi. Saya harus beriman, dia Nabi yang lahir di tengah Bani Israel, manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke? Bagi Muslim. Saya sebagai Muslim, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul bagi Bani Israel yang diutus sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel. Ingat kata kuncinya. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apa kata kuncinya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Apa pengenalan Yesus? Apa pengenalan? Ya benar. Apa pengenalan Yesus kepada murid-muridnya? Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Belum ada surat Paulus ini, belum ada doktrin dari Paulus, belum ada dari Lukas, Markus, belum ada yang lain. Baru Yesus nih, menurut penelitian orang yang menulis buku Yohanes. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku berikan kepada mereka, kepada Bani Israel, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima segala firman yang di Bible katanya tinta merah, semua tinta merah dari A sampai Z, setelah Yesus sodorkan kepada murid-muridnya, muridnya percaya bahwa betul Yesus ini adalah utusan Elohim. Selesai. Itu murid Yesus yang asli. Selesai. Segala firman, tidak ada lagi yang lain. Nah, bagaimana Yesus mempersaksikan dirinya? Yesus di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai utusan Bapa, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri. Kesaksian Yesus loh.
Kalau pendeta, oh Yesus itu Tuhan sendiri, pendeta. Jemaat gereja, Yesus itu Tuhan sendiri, Tuhan sendiri. Tanya Yesus, Yesus, kak dia sini. Menurut dirimu, kau itu siapa? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu aku lakukan demi supaya aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Maka hidup kekal itu, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Ketika dia mengatakan aku adalah utusan Bapa, Anda mendapatkan hidup kekal. Saya, Bang Suma, seorang muslim, mengatakan Yesus Kristus anak Maria yang lahir dari perawan, yang turun ke bumi, diutus kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian dirinya rasul utusan Tuhan, adalah jalan menuju kepada surga. Tidak sah iman saya kalau saya tidak beriman kepada beliau. Bagaimana dengan Anda? Percayakah kesaksian Yesus kalau dia adalah rasul utusan Tuhan? Kalau percaya, kenapa Anda sembah? Berarti Anda adalah penyesat. Atau Anda adalah orang yang disesatkan dan terlena, tertidur dalam kesesatan. Silakan. Dan kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, tetangganya, orang tuanya, kata Yesus, dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah sekarang saudari saya kawin sama orang Kristen, oke, punya anak, oke. Apakah Anda mengajarkan anak Anda makan babi? Jelas dong. Apakah Anda mengajarkan anak Anda tidak sunat? Jelas dong. Apakah Anda mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus? Jelas dong. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kalau soal sunat itu memang di dalam hukum Taurat Tuhan Yesus saja disunat. Tapi Itu wajib. Tuhan Yesus itu 8 hari. Setelah Tuhan Yesus lahir 8 hari baru Tuhan Yesus disunat. Terus? Setelah Tuhan Yesus Ini saudariku, mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Kenapa Anda, saya katakan, orang yang sudah disesatkan dan sudah mulai tidak berfungsi akal? Anda menyebut Tuhan Yesus, di sisi lain Anda mengatakan Tuhan Yesus disunat hari ke-8. Berarti Tuhan Anda bayi, punya kelamin, punya anus, nggak bisa berjalan tanpa ibunya, dan Anda tuhankan. Enggak. Pernyataan saudara ini mengatakan Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8. Tuhan disunat pada hari ke-8. Akal Anda sudah mulai mati, saudariku. Iya. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi? Teman-teman, sini siapkan betadin, suntikan. Kenapa? Tuhan kita mau disunat. Sedangkan Muslim saja disunat setelah balik setelah dewasa. Mana ada orang sunat disunat? Itu Muslim kan disunatkan setelah dewasa. Kami umat Islam itu disunat pada saat kecil. Kalaupun ada yang dewasa, ketika Umur ada orang SD yang tuh, Bang. masuk ke Islam, misalnya orang sudah tua masuk Islam baru disunat. Tidak, sunat itu kan, setahu saya kalau dulu Muslim itu kan Saya kelas 5 balik. SD disunat. Iya, itu sudah kelas 5 SD, kelas 6 SD. Syariat Kelas 3 di juga. Islam itu sebelum balik kami disunat. Iya, iya. Sebelum datang sebelum balik. wajibnya ibadah wajib kami disunat. SD. Nah, syariat sunat yang ada di Islam itu tidak sama perintah yang datang kepada Abraham. Tidak dikatakan bahwa wajib kan 8 hari. Tidak, yang diwajibkan itu adalah sunat. 8 harinya itu sunnah. Abraham sunat usia 80 tahun. Ustaz kurang tahu kalau soal. Nah, Ismail disunat usia
Kisaran 14 tahun. Yang jelas intinya yang setahu saya juga yang Alkitab Selisih dengan surat Ishak hati. maksud saya. Surat- Jadi orang surat hati. Sunat hati itu tahu nggak yang ada di ulangan itu? Lucu itu kalau kita bahas. Sunat hati itu istilah Tuhan, istilahnya Nabi Musa kepada orang-orang yang sombong kepada perintah Tuhan. Kamu sudah melihat kuasa Tuhan, kau diselamatkan, lautan sampai dibelah. Kok kamu masih sombong? Kau minta makanan sudah diturunkan dari langit, daging langsung kau makan, kok masih sombong? Kok masih angkuh? Sunat hati itu melembutkan hati, memangkas kesombongan supaya tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang sombong diperintahkan jangan makan babi, tetapi masih makan babi, itu tidak sunat hati. Bagaimana mau sunat hati? Perintahnya jangan makan babi. Kalau makan babi itu bagi Muslim kan haram. Haram memang. Kalau di Tuhan Yesus yang diperbarui ini, setelah Tuhan Yesus datang, sesuatu yang dimuntahkan kembali itu haram. Tidak ada hubungannya. Matius 12, Matius 15 tak ada hubungannya dengan babi. Orang-orang Yahudi lagi makan, lewatlah orang-orang Farisi. Menu makanan yang ada di situ tidak ada babi, karena mereka orang Yahudi sampai detik ini haram makan babi. Makanya mereka disebut domba, karena mereka hanya tidak makan babi. Kalau kalian disebut domba, lucu, karena domba kok makan daging babi. Serigala yang makan daging babi, kalau domba enggak. Nah, ketika mereka makan, di situ tidak ada menu babi. Orang-orang Farisi bertanya, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Jadi itu yang dibahas itu cuci tangan atau tidak cuci tangan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Orang Kristen datang, orang Kristen mengatakan, oh artinya babi boleh masuk dong. Kalau begitu narkoba juga boleh dong. Itu Yesus tidak mengenal Kristen loh Bang. Apa? Tuhan Yesus itu datang tidak membawa agama. Siapa bilang? Tidak. Agama itu apa? Damai sejahtera. Itu kan berbagi. Agama itu damai. Agama itu tidak kacau. Lawan kata dari kacau apa? Saudari, lawan kata dari kacau apa? Damai kan? Yesus datang mengajarkan damai kan? Ketika orang itu melanggar perintah Tuhan, damai enggak? Enggak. Ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan, damai enggak? Damai. Damai hatinya, damai hidupnya. Miskin pun dia tetap damai. Kenapa? Karena dia bersatu dengan Tuhannya. Itu agama. Matius 5 nomor 20, apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti agama yang masuk surga menurut Yesus, pertama syaratnya agama dulu. Kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen sudah tidak masuk surga. Karena kata Yesus, syarat masuk surga adalah memiliki agama yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada Matius 5 nomor 20. Nah sekarang apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Enggak dong. Kenapa umat Islam itu kemudian tekun 5 kali sehari sujud kepada Tuhannya, padahal Tuhannya mereka tidak lihat? Karena mereka sunat hati. Mereka memangkas keinginan daging pada saat mereka masih menggaplek. Tak bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati terpangkas, keinginan daging terpangkas. Tinggalkan gaplek, sujud wudhu menuju kepada pencipta. Di masjid tidak ada patung Tuhan. Di masjid tidak ada foto Tuhan. Tapi hati mereka itu sudah cuma bikinan manusia. Tuhan Ya. Yesus larang menyembah patung. Iya, tapi Katolik bikin patung. Nah, seperti itu adanya. Iya, seperti itu Katolik. adanya. Makanya datangnya tuh Protestan. Nah, saudariku, Anda membaca Matius 7 kan tadi? Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Apabila sebuah pohon menghasilkan buah yang tidak baik, bukan buahnya, tapi batangnya yang ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Katolik dari mana? Dari Paulus. Protestan dari mana? Dari Paulus. Kalau Anda mengatakan Katolik jelek, berarti satu batang dengan Anda. Kata Yesus, apanya yang ditebang? Batangnya.
Kalau batang ditebang, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, ditebang batang semua neraka. Selesai. Itu kata Yesus. Gimana? Matius 7:15 tadi. Matius 7:15, 16, 17. Dari buahnya, batangnya yang ditebang. Jadi kalau ada terlihat dari salah satu buah di situ yang rusak, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, apa yang ditebang? Pohonnya. Buahnya. Ya, enggak, coba baca dalilnya. Bukan buahnya. Kalau ditebang kalau batangnya ditebang, maka buahnya semua ikut hancur mati di neraka. Itu maksudnya itu kan Kenapa? itu kan maksudnya dari ayat itu maksudnya kita membawa Injil, menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi kalau kelakuan kita jelek, itu Tuhan tidak mengenal kita. Oh, bukan. Tebang pohonnya. Kan berbicara mengenai nabi, saudariku. Kalau berbicara nabi berarti berbicara pengikut. Kalau pengikutnya salah, kalau di Islam nih ya, contoh di Islam. Kalau umat Islam itu melakukan, misalnya dia merusak tempat ibadah orang lain, apakah agamanya yang salah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalam kitab sucinya umat Islam untuk merusak ibadah, rumah ibadah, malah dilarang. Berarti yang salah buahnya. Buah yang salah. Bukan buku kitabnya, bukan Al-Qur'annya yang mengajarkan itu. Tapi buahnya sendiri yang mau, bukan batangnya. Ini batang ini batang. Bukan ini yang ditebang, buahnya yang salah, oknumnya. Tapi kalau yang ini makan babi, siapa yang melarang? Ini sendiri. Dari mana itu muncul? Paulus. Ibadah minggu dari sini. Siapa yang ngajarkan? Bapak gereja, awal mula. Maka siapa yang harus ditebang? Apakah oknumnya? Tidak. Ini yang harus ditebang, batangnya. Karena inilah orang Kristen salah. Karena inilah yang mengajarkan mereka menyembah Yesus. Karena Pauluslah yang mengajarkan kemudian orang Kristen mengharamkan segala yang dihalalkan dan menghalalkan segala yang diharamkan. Berarti yang harus ditebang siapa? Oknumnya? Bukan. Lalu ajarannya. Berarti Advent ke, Katolik ke, Pantekosta ke, semua yang berasal dari Kristen Katolik awalnya, dari Paulus, gedebak, tebang masuk neraka. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku kurios, tapi lagi-lagi lembaga Bible diplesetkan. Kurios diartikan Tuhan, padahal kurios itu artinya Tuhan. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kehendak Bapa agar saudara menyembah Yesus? Bapa Tuhan Yesus. Nah, enggak. Ada enggak kehendak Bapa agar Anda menyembah Yesus? Ada atau enggak ada? Bapa Tuhan Yesus. Cukup menyembah Bapa aja, ngapain nyembah Yesus? Ada enggak perintah nyembah Yesus? Enggak ada. Ada enggak perintah kemudian ibadah minggu? Enggak ada. Ada enggak Ibadah perintah? minggu itu kan karena Tuhan beristirahat. Perintah, kecuali yang melakukan kehendak. Ada enggak kehendak Bapa ibadah minggu? Maksudnya? Ya kan, kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan. Ada enggak kehendak Bapa agar kita melakukan ibadah minggu? Ibadah minggu kan Ada enggak? gereja. Ada enggak? Ada. Ya, ke gereja maksud saya. Ada enggak? Kalau untuk ibadah minggu itu hari ke-6 ke hari ke-7 tuh Tuhan beristirahat. Hari ke-7 itu hari Sabat, Sabtu. Iya itu Yang ibadah minggu. Ibadah kita pergi ke gereja, ke rumah. Iya, ada enggak perintahnya untuk ibadah hari Minggu di gereja? Itu kan hari istirahat, hari minggu. Hari istirahat itu jatuhnya hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama. Oh, saya kira hari Senin. Alamak, Ahad, 1 pertama.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Ahad itu minggu, Ahad. Orang Yahudi menyebutnya Ahad. Hari pertama itu minggu. Kalau orang-orang Roma, Yunani, hari pertamanya minggu. Makanya orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu, karena Sabtu itu adalah hari ke-7. Ada nggak? Hari Sabtu itu Advent. Advent mereka toh. Siapa? Kalau Yahudi. hari Sabtu. Iya. toh. Orang Advent itu ikut-ikutan Yahudi. Perintah Tuhan kepada Bani Israel itu ibadah hari Sabtu, ibadah Minggu tak ada. Berarti tak ada kehendak Bapa untuk ibadah Minggu gitu loh maksudnya. Jadi, tapi saya kembalikan kepada saudari saya. Kebetulan saudari naik ke sini dan mengaku sebagai seorang yang keluar dari Islam. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan. Apakah yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib itu? Saya hanya ingin mengatakan. Saya dulu dari Muslim. Oh, saya positive thinking. Anda mengatakan dari Muslim, dari Hindu, dari Buddha, saya tak ada masalah dengan itu. Iya, saya tidak ada masalah. Saya hanya ingin mengatakan begini. Saya kira mau dites. Oh, enggak perlu bagi saya. Orang kalau sudah mengaku Islam pun kalau dia sudah mengaku dirinya sebagai seorang Kristen, itu sudah kategori keluar. Nah, kalau saudara Kristen mengaku saya ini adalah seorang murtadin, bagi saya itu biasa. Kenapa? Karena Paulus yang mengajarkan di dalam 1 Korintus 9, Paulus sendiri mengatakan, bagi orang Yahudi aku mengaku Yahudi. Bagi orang penganut Taurat aku mengaku taat Taurat meskipun aku tidak taat Taurat, supaya aku bisa memenangkan kemudian pelaku-pelaku Taurat. Jadi Paulus itu sudah mengajarkan menyamar-nyamar. Filipi 1 nomor 18. Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu maupun maksud mengelabui maupun maksud tipu muslihat, berpura-pura, semangat palsu, atau dengan jujur aku tetap bersuka cita. Jadi kalau ada orang mengaku saya murtadin, saya mantan kiai, saya tidak perlu menguji karena saya sudah hafal orang-orang yang ada dari seberang. Gitu saudariku. Saya hanya ingin mengatakan terakhir sebelum Anda turun, kalau sekiranya Yesus itu adalah juru selamat bagi Anda, maka coba Anda renungkan. Yesus tidak akan menjadi juru selamat tanpa ada iblis yang bekerja di belakang. Jadi yang sebenarnya juru selamat Anda itu adalah iblis, mahkamah agama, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala yang telah berencana melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Maka juru selamat Anda adalah mereka, bukan Yesus. Yesus hanya korban. Yang jadi juru selamat Anda adalah mereka yang bekerja di belakang layar. Saya kira begitu saudari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai penutup bisa Anda renungkan. Apa salah, apa benar. Demikian. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Halo? Saya rasa saudari kita ini sudah pamit. Gak apa-apa, kita hargai. Silakan Anda istirahat, renungkan apa yang saya sampaikan.